Selamat datang di channel BM Movie, channel tontonan berjuta umat yang membahas intisari dari film. Dan dipastikan kalian gak perlu jauh-jauh ke bioskop atau menghabiskan kuota untuk streaming online. Oke, kali ini Popon akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Bad Teacher. Film ini dirilis 17 Juni tahun 2011. Di film ini bercerita tentang seorang guru pemalas dan juga matre. Suatu hari dia gagal menikah dengan kekasihnya yang kaya dan seketika dirinya pun menjadi miskin. Lalu dengan segala cara ia pun berusaha melakukan operasi pada dadanya untuk mencari pria kaya lainnya. Apakah dia berhasil menemukan pria yang tepat? Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Elizabeth Halsey. Elizabeth bekerja sebagai guru di SMA John Adam. Tapi baru setahun mengajar, Elizabeth memutuskan untuk berhenti karena dirinya akan menikah dengan pacarnya yang bernama Mark. Setelah acara di sekolah, Elizabeth pergi ke rumah Mark untuk melakukan persiapan pernikahan. Sesampai di sana, rupanya Mark sedang bersama ibunya. Ibu Mark meminta Mark untuk putus dengan Elizabeth karena ibunya tahu jika Elizabeth hanya mengincar harta benda milik Mark saja. Bahkan Elizabeth pun tidak tahu kapan ulang tahun dari Mark. Mereka pun sedikit berdebat dan akhirnya Elizabeth pun gagal untuk menikah dengan Mark. Karena Elizabeth putus dengan pacar kayanya, Elizabeth kini hidup pas-pasan. Setelah 3 bulan, Elizabeth kembali mengajar di SMA John Adam. Sebenarnya Elizabeth terpaksa mengajar di sekolah itu, karena itu bidang yang ia kuasai. Di hari pertamanya, Elizabeth bertemu dengan Amy. Amy adalah salah satu guru yang mengajar di sekolah itu. Amy meminta Elizabeth untuk mengajar serius tahun ini, karena tahun lalu Elizabeth mengajar dengan buruk, bahkan dia sering absen. Siangnya Elizabeth makan bersama Lynn, salah satu guru yang mengajar di sekolah itu. Elizabeth menceritakan keinginannya untuk operasi plastik di bagian dadanya, agar ia bisa kembali pacaran dengan mantannya. Atau bisa saja ia mendapatkan laki-laki kaya jika ia membesarkan dadanya. Di malam hari, Elizabeth pergi ke bar untuk mencari pria kaya, tapi ia sama sekali tidak menemukan pria yang tepat. Keesokan harinya, Elizabeth mulai mengajar di kelasnya. Di hari pertama belajar, Elizabeth hanya memutar film dan meminta muridnya menonton film itu. Elizabeth juga sering memperlakukan muridnya dengan kasar. Saat makan siang, Elizabeth didekati oleh seorang guru bernama Russell. Russell mengajak Elizabeth berkencan, tapi Elizabeth langsung menolak karena Russell bukan dari kalangan orang kaya. Setelah menolak Russell, Elizabeth terlibat perdebatan dengan Amy. Amy merasa Elizabeth tidak profesional dalam kerja, dan ia meminta Elizabeth untuk lebih serius dalam mengajar. Amy juga mengajak Elizabeth untuk berteman, namun Elizabeth menolak pertemanannya. Setelah itu, Elizabeth bertemu guru baru bernama Scott. Scott memiliki penampilan rapi dan tentunya ia orang kaya. Elizabeth pun memiliki rencana untuk memikat hati Scott yang saat ini belum move on dengan mantannya. Kemudian Elizabeth pergi ke klinik operasi plastik untuk memilih bentuk dada yang ia inginkan. Dan ternyata biaya operasi itu pun sangat mahal. Elizabeth yang tidak memiliki banyak uang terpaksa menunda proses operasinya. Ia pun bingung di mana harus mencari biaya untuk operasi plastiknya. Esok harinya Elizabeth mengetahui informasi tentang sekolah yang rajin mengadakan kegiatan mencuci mobil setiap minggunya. Dalam kegiatan itu, sekolah mendapatkan banyak uang. Elizabeth pun tertarik untuk ikut dalam kegiatan mencuci mobil itu. Setelah itu, ia pergi ke ruangan kepala sekolah yang bernama Wally. Elizabeth berpura-pura menyukai lumba-lumba agar Wally mengizinkan dia untuk menjadi pengawas kegiatan mencuci mobil. Dan benar saja, Wally mengizinkan Elizabeth untuk menjadi pengawas dalam kegiatan tersebut. Saat kegiatan mencuci mobil berlangsung, Elizabeth sengaja memakai pakaian mini untuk menarik perhatian orang-orang sekitar. Para guru dan murid dibuat salah fokus karena pakaian yang digunakan Elizabeth. Bahkan, polisi pun tidak fokus dalam bekerja karena ulah Elizabeth. Idenya tersebut berhasil mengundang banyak pelanggan. Usai kegiatan itu, Elizabeth diam-diam menyelundupkan setengah uang dari hasil kegiatan mencuci mobil. Aksinya tersebut dilihat oleh Amy. Amy pun mencoba bertemu dengan Wally, tapi saat itu Wally sedang berada di kamar mandi.
Amy dengan nekat masuk ke kamar mandi pria hanya untuk mengadu kepada Wally tentang Elizabeth yang menyelundupkan uang dari kegiatan mencuci mobil. Wally tidak percaya dengan perkataan Amy karena nyatanya dalam kegiatan cuci mobil itu sekolah mendapatkan banyak uang. Lagi pula perkataan Amy tidak dipercaya karena tidak adanya bukti-bukti. Lalu Wally memarahi Amy karena telah menuduh Elizabeth. Kemudian saat istirahat makan siang, Amy mulai mendekati Scott dan ia juga menjelek-jelekkan Elizabeth di depan Scott. Elizabeth menyadari kalau Amy juga mengincar Scott. Di sisi lain, setelah Elizabeth selesai memberi tes muridnya, ia segera menemui orang tua murid untuk menjelaskan metode belajar yang ia terapkan. Setelah pertemuan itu, salah satu orang tua murid memberi uang kepada Elizabeth dan ia meminta Elizabeth untuk memberi nilai plus kepada anaknya. Elizabeth pun melihat peluang lain untuk mendapatkan uang. Kemudian, ia mulai membohongi orang tua murid tentang biaya tambahan sekolah yang bertujuan agar Elizabeth bisa mendapatkan uang untuk operasi plastik. Tidak hanya itu saja, ia juga menjual baju bekas yang dikumpulkan para murid dan menjual sampah kaleng yang ada di sekolah. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan pesta Natal bersama. Di pesta itu, Scott bercerita kepada Elizabeth bahwa ia menyukai Amy. Elizabeth pun sangat kesal, namun ia menahannya. Karena Elizabeth masih marah, ia mengajak Russell melupakan masalahnya. Mereka berdua berbincang-bincang di ruangan olahraga dan menghabiskan waktu di sana. Selama libur Natal, Elizabeth hanya diam di rumah. Tapi untung saja ia bertemu dengan Garrett, salah satu muridnya yang mengajaknya untuk menghabiskan malam Natal bersama. Beberapa hari kemudian sekolah pun dimulai. Elizabeth kembali mengajar hanya dengan menampilkan film untuk para muridnya. Setelah selesai mengajar, Lynn dan Scott mengajak Elizabeth untuk pergi menonton grup band period 5 dan ternyata salah satu anggotanya adalah Scott itu sendiri. Awalnya Elizabeth menolak ajakan Lynn, namun setelah ia tahu salah satu anggotanya adalah Scott, ia pun langsung bersemangat untuk pergi menonton grup band tersebut. Malam harinya mereka pergi menonton period 5. Tanpa diduga, di sana Scott menyatakan cintanya kepada Amy, lalu mereka pun berpacaran. Hal itu yang semakin membuat Elizabeth frustasi. Di perjalanan pulang, ia pun terus mengomel sendiri, lalu Lynn meminta Elizabeth untuk melupakan Scott dan mulai berfokus untuk mengajar murid-muridnya. Karena jika Elizabeth berhasil membuat muridnya mendapatkan nilai tinggi, ia bisa saja mendapatkan bonus uang. Elizabeth pun kaget, ternyata guru terbaik akan mendapatkan bonus uang yang lumayan banyak. Keesokan harinya, Elizabeth mulai serius dalam mengajar muridnya. Para murid pun menjadi kaget karena perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Elizabeth. Murid-murid dan Elizabeth sama-sama bekerja keras. Mereka pun menggunakan cara tak wajar dalam belajar. Namun dalam tes itu, semua muridnya mendapatkan nilai rendah. Hal itu membuat Elizabeth frustasi. Lalu Elizabeth mendapat ide untuk mencuri soal tes akhir. Lalu Elizabeth pun menyamar menjadi seorang jurnalis bernama Jory dan bertemu dengan Cole Halaby. Halaby adalah seorang profesor yang bertugas membuat dan mendistribusikan soal tes tersebut. Kemudian Elizabeth merayu Halaby untuk mengajaknya mantap-mantap di kantornya. Kemudian mereka pun pergi ke kantor Halaby. Di saat Halaby lengah, Elizabeth memberinya minuman yang telah diisi obat bius, sehingga membuat Halaby tidak sadarkan diri. Setelah Halaby tepar, Elizabeth pun menggunakan kesempatan itu untuk mencuri soal tes akhir dan segera pergi dari kantor Halaby. 1 bulan pun berlalu setelah tes akhir itu. Kini tiba saatnya pengumuman guru terbaik. Tahun-tahun sebelumnya, Amy selalu terpilih menjadi guru terbaik. Tetapi tahun ini Elizabeth lah yang menang. Elizabeth pun sangat senang dan dirinya akhirnya mendapatkan bonus uang tersebut. Para guru pun takjub dengan prestasi Elizabeth dan termasuk Scott yang mulai tertarik pada Elizabeth, padahal dirinya sudah berpacaran dengan Amy. Di sisi lain, Elizabeth mengetahui bahwa Scott dan Amy menjadi guru pendamping untuk acara rekreasi. Kemudian Elizabeth dengan sengaja memberi racun pada apel dan meletakkan apel itu di meja Amy. Amy yang tidak mengetahui kalau apel itu beracun, tanpa pikir panjang langsung memakan apel itu. Alhasil muka Amy merah-merah dan ia pun terpaksa tidak ikut dalam acara rekreasi. Karena Amy sakit, Elizabeth pun ditunjuk sebagai pengganti Amy. Acara rekreasi ini menjadi momen yang pas bagi Elizabeth untuk mendekati Scott. Di sisi lain, Amy yang masih dendam dengan Elizabeth dengan sengaja menukar mejanya dengan meja milik Elizabeth. Dia juga membuka paksa laci yang ada di meja Elizabeth. Dia melakukan itu untuk mencari kesalahan Elizabeth.
Setelah ia membuka laci Elizabeth, Amy menemukan bukti tentang Elizabeth yang mencuri soal tes akhir dari tangan Halaby. Lalu ia pun mengadu kepada Wally. Kali ini Wally percaya dengan kata-kata Amy karena Amy juga membawa bukti. Kembali lagi ke Elizabeth. Di acara rekreasi itu, Elizabeth berhasil mengajak Scott untuk melakukan mantap-mantap. Dalam aksi swadipapap itu, Elizabeth sengaja menelepon Amy lewat HP Scott dan membiarkan Amy mendengar suara yang dihasilkan mereka yang sedang melakukan swadipapap. Setelah melakukan itu, Elizabeth mulai merasa ada ketidakcocokan antara dirinya dan juga Scott. Hal itu terlihat dari wajah Elizabeth yang bisa dibilang tidak terlihat senang. Kemudian Elizabeth pun bergegas ke kamarnya. Tanpa sengaja, Elizabeth berpapasan dengan Russell. Di sini Russell memperlihatkan sifat yang agak dingin dan tidak ingin meladeni Elizabeth. Elizabeth pun merasa aneh dengan sikap Russell. Keesokan harinya, para guru mengawasi murid-muridnya yang sedang berkreasi. Lalu salah satu murid bernama Garrett menyatakan cintanya pada teman sekelasnya yang bernama Jess. Namun Jess dengan cepat menolak pernyataan cinta tersebut. Karena hal itu, semuanya mulai mengejek Garrett. Garrett menjadi sangat malu, tapi Elizabeth berhasil membuat Garrett percaya diri dengan cara memberikan bra miliknya pada Garrett. Lalu Elizabeth berbohong pada semua orang bahwa Garrett mendekati seorang gadis. Seketika semua orang pun takjub kepada Garrett yang sebenarnya anak polos tetapi bisa menaklukkan seorang gadis. Di saat para siswa dan para guru kembali ke sekolah, tiba-tiba Amy datang dan membongkar semua kejahatan Elizabeth. Lalu Amy meminta Elizabeth untuk datang ke ruang kepala sekolah besok karena Halaby akan bersaksi di depan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Elizabeth pun tidak tinggal diam dengan aksi balas dendam Amy. Elizabeth mulai menyusun rencana cerdik lainnya. Elizabeth kemudian meminta teman sekamarnya yang bernama Keir untuk pergi menemui Halaby dan menyerahkan sebuah amplop. Dalam amplop itu berisi foto-foto memalukan milik Halaby. Saat Halaby mabuk, Elizabeth sengaja memotret Halaby dalam posisi memalukan dengan tujuan untuk mengancam Halaby jika terjadi situasi seperti ini. Halaby yang melihat foto memalukan itu menjadi takut dan ia menolak untuk memberitahu kepala sekolah dan pengawas sekolah tentang tindakan Elizabeth. Mendengar hal tersebut, Amy pun merasa tidak terima. Ia mulai memikirkan kesalahan dari Elizabeth. Lalu Amy ingat perkataan murid Elizabeth yang berkata jika Elizabeth menggunakan obat terlarang. Amy meminta pihak sekolah memanggil anjing pelacak untuk memeriksa meja Elizabeth. Karena Amy tahu jika di dalam meja Elizabeth pasti ada obat-obatan terlarang, namun sialnya Amy lupa kalau meja Elizabeth ada di ruangannya. Alhasil anjing pelacak itu malah masuk ke ruangan Amy dan mengendus bau obat terlarang dari meja Elizabeth yang ada di ruangan Amy. Semua orang pun menganggap Amy telah menggunakan obat terlarang. Dan tak lama setelah itu, Amy dipindah tugaskan dari John Adam ke SMA Malcolm X. SMA Malcolm X adalah SMA paling buruk di sana. Kemudian Scott mengajak Elizabeth untuk berkencan, namun kencannya ditolak oleh Elizabeth. Setelah itu Elizabeth memilih untuk kencan dengan Russell karena ia merasa memiliki banyak kesamaan dengan Russell. 3 bulan kemudian Elizabeth memilih tetap mengajar di SMA John Adam. Ia mulai menghargai pekerjaannya dan mulai bersikap baik kepada semua orang yang ada di sekolah. Tidak hanya itu saja, Elizabeth juga memiliki jabatan baru sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Elizabeth juga tidak jadi melakukan operasi plastik pada dadanya karena ia sadar bahwa ia sudah cantik dan tidak perlu dirubah lagi. Semenjak pacaran dengan Russell, Elizabeth menjadi lebih percaya diri. Dan ia juga bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dan cerita pun selesai. Oke, jadi di dalam film ini kita diperlihatkan sifat manusia yang tidak ada puasnya, yang dimana dalam perjalanannya membuat Elizabeth selalu dalam masalah dan masalah. Maka dari itu, di ending film Elizabeth menyadari bahwa apa yang dia miliki sudah cukup dan tidak perlu dirubah lagi. So, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, jangan pernah menyia-nyiakannya, karena penyesalan munculnya belakangan. Sekian alur cerita film Bad Teacher. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Dan film apa lagi yang pengen kalian Popon bahas? Jangan ragu tulis di komentar. Popon undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.